paling unik ini adalah Al-Quran, satu halaman. Pemerintahan era Prawira Jatiwaringin. Ini lihat banyak tamu. Apa pemerintah datang sendiri ke sini? Pemerintah yang datang. Terus cuman gitu doang? Iya. Rumah-rumah kayak gini kan malah untuk pemeliharaan. Jangan cuma dijadikan jaga budaya, nggak boleh diapain. 100 tahun kemudian, lebih bahkan, saya menemukan bukti otentiknya. Cerita kesaktiannya Oh iya. seru loh. Oh ada bisa. Oh pokoknya silakan. Jadi Bu Cicil ini seorang tokoh perempuan, tapi disegani juga dalam ilmu kebajikan. Bisa meneliti, berjalan di atas, semuanya terekam di buku harian beliau. Boleh silakan. Hari ini ya, ini adalah salah satu situs cagar budaya di Cianjur juga. Setelah tadi kita situs cagar budaya apa aja tadi kita ya? Dalam sejarah Cianjur sebagai Bupati Cianjur yang paling lama menjabat selama 46 tahun. Dari tahun 1864 hingga meninggalnya di bulan Maret di tahun 1910. Tahun 1886 beliau membangun rumah ini sebagai rumah pribadi karena dulu bupati itu tinggalnya di pendopo kabupaten sehari-harinya ya. Raden Prawira Jatiwaringin adalah keturunan dari seorang bupati. Ayahnya bernama Raden Adipati Arya Kusumamitra atau masyarakat Cianjur mengenalnya sebagai Dalem Pancani. Dalem Pancani. Pancaniti itu sekarang diabadikan sebagai nama kolam di belakang pendopo kabupaten Cianjur. Itu area Pancaniti. Ya. Dalam Pancaniti ini sebagai tokoh Mamaos Cianjuran, ya. Mamaos atau seni Cianjuran itu musik yang sedang kita sama-sama dengarkan. Nah, jadi bupati zaman dulu itu seperti raja atau sultan, diturunkan turun temurun kepada anak laki-laki, terutama anak laki-laki pertama, sehingga sampai ke Bupati Cianjur pertama. Ya. Siapa namanya? Tadi saya sudah bilang di sumur yang baru. Ya, nah itu ya kan? Ini sudah 340. Sedangkan rumah ini dalam sejarah Cianjur baru berusia 140 tahun. Ya. 140 tahun sudah mencapai ke 6 generasi keluarga. Karena saya nanti harus Ini berarti warisan rumah pribadi. iya, betul. Jadi anak harus sesuai dengan kajian asli. Tapi kalau soalnya kayak gini bikin hotel apa-apa gitu boleh nggak? boleh aja, tapi Tapi tidak tidak merupakan. Ya. Raden Adipati Arya Prawira Jatiwaringin ini meninggal di bulan Maret 1910, meninggalkan seorang keturunan dan seorang putri. Beliau bernama Raden Ayu Cicik Wiyarsih. Beliau hidup di masa 1920 sampai 1960. Cicik Wiyarsih ini tidak bisa menjadi bupati, tapi beliau menjadi tokoh penggerak perempuan di Cianjur. Ya, seperti halnya Ibu Dewi Sartika di Bandung, lalu Ibu Kartini di Jepara. Ya, beliau salah satu
tokoh yang membantu berdirinya sebuah sekolah istri. Sekolah istri itu sekolah perempuan, ya, sekolah perempuan yang diinisiasi pertamanya oleh Raden Siti Jenab. Nah, Raden Siti Jenab ini kerabat dengan Raden Ayu Cicinggias. Sehingga Raden Ayu ini menyekolahkan Raden Siti Jenab ke Bandung, ke sekolahnya Ibu Dewi Sari. Kembalinya sekolah dari Bandung, Raden Siti Jenab diberikan satu petak untuk membangun sebuah sekolah impian beliau. Nah, sekolahnya itu tadi di sebelah kabupaten, ada yang lihat nggak sekolah? Nah, sekarang namanya Sekolah Dasar Ibu Janab Sari. Itu untuk mengenang jasa Raden Siti Jenab. Karena sekolahnya dulu di situ sekolah istri, sekolah. Tapi udah direnov ya? Iya, sudah. Tapi lokasinya. Oh. Ya. Dan nama jalannya pun itu nama Raden Siti Jenab. Ya, di depan kabupaten. Nah, lalu Raden Ayu Cicinggias ini juga aktif di bidang militer, tapi beliau tidak senjata. Beliau menurunkan ide-ide cemerlangnya melalui meja-meja rapat penting pada masa itu. Nah, tercatat dalam masa pendudukan Jepang, ya, sebelum 1945, ketika masa penjajahan Jepang di Indonesia itu didirikan sebuah organisasi tentara peta, pembela tanah. Nah, organisasi peta ini adalah cikal bakal dari TNI sekarang, dipimpin oleh Bapak Gatot Mangkupraja, pahlawan nasional kita. Beliau yang mendirikan organisasi tentara peta. Sekarang jalannya itu disebut Gatot Mangkupraja daerah Kagak. Menang jasa Gatot Mangkupraja dipersilakan oleh Raden Ayu Cicinggias untuk mempergunakan rumahnya ini sebagai rapat-rapat rahasia, Pak. Jadi ada 11 tokoh organisasi tentara peta, satu-satunya tokoh perempuan yaitu Ibu Cicinggias. Ide-ide itu dilahirkan dari rumah ini. Sehingga ini salah satu alasan kami di kemudian hari menyebut rumah ini sebagai ya, atau rumah Istana Saka. Ibu Cicinggias meninggal di tahun 1964 di bulan Oktober di kamar sebelah kiri saya. Ada pintu masuk yang ada kacanya. Nah, itu kamar beliau. Beliau meninggalkan 5 orang anak, 2 laki-laki dan 3 orang perempuan. Salah satu perempuannya nenek saya. Jadi ibunya papa saya, ibunya ayah saya. Rumah ini kami buka sejak 2016. Ya, ketika ayah saya meninggal di tahun 2015. Ayah saya ini seorang dokter. Makanya tadi naik angkot di sini nunjukin Dokter Toki ya, rumah Dokter Toki. Jadi rumah ini lebih terkenal dengan nama rumah Dokter Toki daripada Bumi Agung Cikidang. Karena ayah saya sudah terampek di Cianjur di rumah ini dari tahun 1973 sampai meninggalnya di 2015. Jadi masyarakat Cianjur mengenal rumah ini sebagai Dokter. Jadi kalau komen-komen di Facebook pun atau di Instagram di Bumi Agung Cikidang nih akunnya, netizen Cianjur membahas ini rumah Dokter Toki semua. Gitu, karena mereka punya memori sendiri ke sini berobat turun-temurun. Berarti prakteknya di sini? Ya di kamar tadi, kamar Cici itu ya. Ruang tunggu pasiennya ini. Jadi Ibu Cici ini seorang tokoh perempuan, tapi disegani juga dalam jalur kebajikan. Ini sudah melegenda di Cianjur. Jadi kan kalau buat legend juga. Iya, kategorinya itu ya. Ibu Cici ini menguasai 4 saifi, ilmu saifi, angin, api, air. Iya. Yang ada ternyata bukan di film animasi. Bukan di film kartunnya. Beliau itu diuji keilmuannya itu di atas aliran sungai Cianjur. Jadi Cianjur ini dibelah sama satu sungai besar namanya Sungai Cianjur.
Ya, tadi di samping Gang Mawar itu sungai besar itu, Iya, iya. ya, ketutupan sama rumah-rumah. Nah, itu ada namanya Kali Sewat. Jadi berpusaran. Nah, Cici itu dilempar oleh burungnya sehingga masih bisa duduk di atas pusaran tanpa tenggelam. Nah, lalu Ibu Cici yang terkenal oleh masyarakat Cianjur itu bisa main air di dalam kendi yang sebesar itu, main air dengan kaki sambil berenang. Ya emang gitu, nggak kepikiran kan? Gimana? Tapi dalam kendi. Dalam kendi yang beliau juga